Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 14 September tahun 2022 ini saya akan mengomentari kata Effendi Simbolon, anggota DPR RI, bahwa TNI seperti gerombolan dan ormas membuat TNI marah. Dalam rapat di DPR, di mana Effendi Simbolon menuduh TNI seperti gerombolan dan ormas, kalau datang ke rapat tidak bisa hadir semua, berjalan sendiri-sendiri, sehingga ditudinglah seperti gerombolan katanya, dan juga ormas. Pernyataan Effendi Simbolon membuat jajaran militer marah besar. Pernyataan Effendi Simbolon kurang mengerti cara berpikir militer, dan Effendi Simbolon hanya membawa cara berpikir DPR sebagai berikut. Cara berpikir militer merupakan garis komando. Tidak penting semua petinggi TNI ikut rapat di DPR, seperti Kasat Dudung Abdul Rahman, karena setiap rombongan Andika Perkasa sebagai pimpinan TNI ke DPR RI, kalau ada pertanyaan dari beberapa anggota DPR, semua hanya dijawab Jenderal Dudung Abdul, semua dijawab oleh Panglima TNI, dan sedangkan staf yang lain tidak berhak menjawabnya sebagai perwujudan garis komando. Hubungan Panglima TNI dengan Dudung Abdul Rahman dengan Kepala Staf Angkatan Darat baik-baik saja. Hanya saja Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdul Rahman dapat perintah dari Panglima TNI untuk memeriksa pasukan ke Papua, maka tidak ikut dalam rapat di DPR RI. Cara berpikir DPR, semua anggota DPR sama statusnya atau tingkatannya. Siapapun bisa bertanya kepada orang lain, dan kadang menjawab pertanyaan dapat saling melengkapi, sedangkan di militer tidak boleh demikian. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya cara berpikir lembaga berbeda-beda. Cara berpikir militer berdasarkan komando, sedangkan anggota DPR RI kebersamaan, sama-sama sebagai anggota DPR. Agar setiap rapat DPR RI bersama Panglima TNI saling menyadari perbedaan cara berpikir masing-masing. Kalau tidak saling menyadari cara berpikir masing-masing, bisa timbul setiap rapat, akan timbul perdebatan dan keributan dengan DPR RI. Harapan saya agar saling menyadari cara berpikir masing-masing, guna tercipta rapat yang baik tanpa menimbulkan permusuhan satu dengan lainnya. Dalam rapat di DPR RI, di mana Effendi Simbolon menuduh TNI seperti gerombolan dan ormas, pernyataan Effendi Simbolon membuat jajaran militer marah besar, dituduh seperti gerombolan dan ormas. Pernyataan Effendi Simbolon kurang mengerti cara berpikir militer, dan Effendi Simbolon hanya membawa cara berpikir anggota DPR sebagai berikut. Cara berpikir militer merupakan garis komando. Tidak penting semua petinggi TNI ikut rapat di DPR, seperti Kasat Dudung Abdul Rahman, karena setiap rombongan Andika Perkasa sebagai pimpinan TNI ke DPR RI, kalau ada pertanyaan dari beberapa anggota DPR, semua hanya dijawab Jenderal TNI, hanya dijawab oleh Panglima, dan staf yang lain tidak berhak menjawabnya sebagai perwujudan garis komando. Hubungan Panglima TNI Abdul Rahman dengan Kepala Staf Angkatan Darat baik-baik saja. Hanya saja Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdul Rahman dapat perintah dari Panglima TNI untuk memeriksa pasukan ke Papua, maka tidak ikut dalam rapat di DPR RI. Cara berpikir DPR, semua anggota DPR
sama statusnya atau tingkatannya. Siapapun bisa bertanya kepada orang lain, dan kadang-kadang menjawab pertanyaan dapat saling melengkapi, sedangkan di militer tidak boleh demikian. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya cara berpikir lembaga berbeda-beda. Cara berpikir militer berdasarkan garis komando, sedangkan anggota DPR RI mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota DPR. Agar setiap rapat DPR RI bersama Panglima TNI saling menyadari perbedaan cara berpikir masing-masing. Kalau tidak saling menyadari cara berpikir masing-masing, bisa ribut setiap rapat dengan DPR RI. Harapan saya agar saling menyadari cara berpikir masing-masing guna tercipta rapat-rapat yang baik dan tanpa menimbulkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.